Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul muazzam wal mukarram guru agama para sahabanam Syekh Syamul sahibul wafat Jarifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabarok kitab Miftahus Sudur karya guru agung Pangarsaban Syekh Syamul sahibul wafat Jarifin radhiyallahu ta'ala an. Sini beliau menjelaskan oleh Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Masbuli radhiyallahu ta'ala anhu. Guru sufi yang sempurna yang bernama Ibrahim Al-Masbuli radhiyallahu ta'ala an berkata, "Irfa'u aswatakum fi dzikri." Naikkan suara kalian di dalam zikir ila antahsula lakumul jam'iyah, sehingga diperoleh yang disebut dengan keterhimpunan batin, kebersatuan ingatan, yaitu fokus dan konsentrasi ya Bapak Ibu. Kal arifin, sebagaimana para arif berzikir. Kemudian al-jam'iyatu hiya, maksud dari keterhimpunan itu adalah istima'ul himam, terhimpunnya keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran fit tawajjuhi ila Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, wastighalu bi amma siwahu bi izaiha, dan kita hanya menyibukkan mengingatnya daripada mengingat selainnya, karena sebab kesatuan pikiran, karena sebab fokus dan konsentrasinya batin kita itu. Jadi kalam beliau ini memiliki kandungan yang sama di dalam kuliah beliau ya Bapak Ibu. Jadi siapa yang bulat tekadnya, terkonsentrasi pikirannya, nah ini al-jam'iyah tadi, teguh rasanya, ini al-jam'iyah, maka pasti akan dibukakan petunjuk Allah, akan diarahkan ke jalan yang tetap, yang baka, yang mana kualitas spiritual ini akan membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat, zahir dan batin. Kemudian di dalam kalam yang lain beliau juga menjelaskan siapa yang teguh percayanya, berserahnya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah ini al-jam'iyah tadi, hanya kepada Allah fokusnya, konsentrasinya, pikirannya, maka pasti dibukakan pintu hidayah Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kuncinya itu teguh, kuncinya itu adalah bulat ingatan batin kita, terpusat konsentrasi kita. Ini al-jam'iyah tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi terhimpunnya pikiran-pikiran kita di dalam tawajuh, di dalam zikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, yang hendak kita capai di dalam pembelajaran zikir, di dalam pelatihan zikir, itu adalah al-jam'iyah, itu keterhimpunan batin, ingatan yang terkonsentrasi, pikiran yang terpusat, musat pikiran anak, terkasih terkagir ya kata beliau tadi. Jadi terkonsentrasi pikirannya, terpusat pikirannya, tidak liar kemana-mana, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah itu al-jam'iyah itu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan al-jam'iyah itu, keterhimpunan batin itu di dalam kita berzikir kepada Allah? Nah di sini beliau melanjutkan, idza dzakaral murid rabbahu bisyiddatin wa azmin. Jika seorang murid berzikir dengan sungguh-sungguh, bisyiddah, dan dengan azam yang kuat, tekad yang kuat, tawiyat lahu maqamatut tariq, maka dia akan dapat melintasi jalan-jalan tarekat, makom-makom tarekat dengan sangat cepat, bisuratin, dengan sangat cepat, bighairi bat'in, tidak dengan lambat. Farubbama qata'a fi sa'atin, terkadang seseorang itu bisa melintasinya, menembusnya dalam jangka waktu 1 jam saja, yaitu di dalam duduk diam tafakkur ya, tawajuh ya di sini Bapak Ibu sekalian, ma la yaqta'uhu ghairuhu, yang tidak bisa ditembus oleh orang lain, fi syahrin aw aksar, dalam jangka waktu 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Jadi apa kuncinya? Syiddah dan azam, kesungguhan kita dan tekad kita yang kuat. Jadi intinya itu adalah keseriusan kita, kebulatan tekad kita untuk memusatkan pikiran, untuk mengkonsentrasikan batin, untuk membulatkan ingatan batin kita ketika kita berzikir kepada Allah. Jadi jangan sampai kita asal zikir. Kata beliau itu, lain asal zikir, bukan asal zikir, nundutan kajian, ngantuk dibiarkan, pikiran ngalir ngidul, kajian pikiran kesana kemari dibiarkan, mual hasil, mual tidak akan ada hasilnya. Jadi harus ada keseriusan kita, harus ada azam,
iltizam, harus ada syiddah, kesungguhan yang kuat. Inilah cara untuk meneguhkan batin, memusatkan konsentrasi ingatan zikir kita, sehingga ketika ingatan semakin teguh, semakin terpusat, semakin terkonsentrasi pikiran itu, semakin teguh di kekiniannya, semakin musat pikiran nana, maka semakin cepat pula tembus perjalanan tarekat itu. Jadi harus diperoleh ajamiyah itu, harus diperoleh keterpusatan, keterhimpunan batin itu. Karena di balik konsentrasi, di balik keterhimpunan batin itu ada ketenangan batin, ada tumakninah, ada bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, batin menjadi tenang. Nah, itu ketika kita peroleh keterhimpunan batin. Maka kalau kita zikir, kok saya belum tenang padahal saya sudah zikir, itu karena kita asal zikir, pikiran ngablu ngacapak ngalir ngidul, kita biarkan. Jadi batin kita itu goplah, batin kita tidak terkonsentrasi. Inilah yang menyebabkan kita tidak mendapatkan ketenangan. Ketika kita mendapatkan al-jamaiyah, ketika kita mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir, maka di baliknya itu ada ketenangan batin. Lalu di balik ketenangan batin ada apa? Di balik ketenangan batin ada kesadaran, ada ma'rifah. Lalu di balik ma'rifah itu ada kebenaran sejati, ada hakikah. Ini artinya hakikah atau kebenaran sejati tidak akan diperoleh tanpa kesadaran penuh, tanpa ma'rifah, dan ma'rifah tidak akan diperoleh tanpa ketenangan batin, tumakninah, dan ketenangan batin tidak akan diperoleh tanpa konsentrasi, tanpa al-jam'iyah, tanpa musatnya pikiran. Lalu Bapak Ibu sekalian, zikir seperti apa yang harus kita utamakan untuk membangun konsentrasi zikir? Zikir jahar atau zikir hopi? Nah, di sini beliau memberikan isyarat kepada kita semua. Ikhtalafu ayyuma afdalul zikr. Orang berselisih pandangan mana zikir yang paling utama, sirran atau jahran, zikir jahar atau zikir hopi? Walladzi aqulu bihi, aku berpendapat, kata beliau ya, inna dzikra jahran, bahwa zikir jahar afdal, lebih utama, liman ghalabat alaihil quwwah, bagi orang-orang yang memiliki al-quwwah, yaitu al-qasawah, orang-orang yang keras hati, min ahli bidayah, dari murid-murid permulaan. Wa dzikra sirran, zikir khafi afdal, lebih utama, liman ghalabat alaihil jam'iyah min ahli nihayah, bagi murid-murid yang sudah didominasi, yang sudah diliputi oleh keterhimpunan batin, sudah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir yang baik dari murid-murid lanjutan. Jadi untuk mendapatkan keterhimpunan itu, alat yang paling direkomendasikan oleh beliau tadi adalah zikir hobi. Sebetulnya inilah alat yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan al-jamaiyah, zikir hobi. Zikir hobi adalah alat yang paling dianjurkan untuk membangun konsentrasi. Nah, bagi kita yang belum bisa berkonsentrasi karena kerasnya hati kita al-qasawah, maka yang paling dianjurkan bukan zikir hobi atau duduk diam tawajuh yang lama ya, tetapi yang direkomendasikan, yang diutamakan adalah zikir jahar, zikir yang kasar, karena satu frekuensi dengan batin kita ya. Zikir yang kasar untuk batin yang kasar, zikir yang kuat untuk batin yang keras hati. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ajamiyah, ya kita harus periksa batin kita. Kalau masih sangat goplah, ya kita zikir jahar dulu, artinya kita belum mendapatkan ajamiyah, kita masih sulit untuk fokus dan konsentrasi. Ketika kita sudah mendapatkan ajamiyah, kita sedikit mampu untuk fokus dan konsentrasi pada zikir hobi, maka yang paling utama yang kita amalkan, yang kita dawamkan itu adalah zikir hobi. Kenapa? Karena zikir hobi itu akan membangun semakin kuat al-jamaiyah di dalam batin kita. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya dan barokahnya untuk kita semuanya, khususan laharatul muazzam al-mukarram guru agung para sahabat Syekh Syamsul Sahibul Wafat Ju'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.